Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Anita hari ini. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk sholat duhanya dengan sholat 5 waktunya ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, hari ini Miss Nita akan melanjutkan pelajaran tema 5 ya, yaitu tentang perubahan cuaca dan perbandingan pecahan. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Miss review sebentar dulu ya. Dari pelajaran Miss Diva yang kemarin, masih ada yang ingat Miss Diva belajar tentang apa? Oke, Miss Diva belajar tentang pecahan. Ya, teman-teman, ini ada pecahan. Pecahannya dibacanya apa ya? Ya betul, 2/6. Oke, 2/6. Dari 2/6 ini, mana ya yang pembilang dan penyebut? Yang mana ya? Oke, benar, yang angka 2-nya yang paling atas itu disebut pembilang. Yang paling bawah, yang angka 6-nya disebut penyebut. Oke, sudah mengerti kan pecahannya dasarnya seperti apa? Oke, sekarang Miss lanjut ya. Kita simak bersama yuk. Perubahan cuaca ialah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas. Aktivitas di sini artinya kegiatan ya teman-teman. Jadi saat cuaca berubah, maka kegiatan di sekitar wilayah juga akan berubah. Cuaca dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Bahkan terkadang perubahan cuaca tergolong ekstrim. Misalkan panas pada pagi hari hingga siang hari. Lalu secara tiba-tiba berubah hujan deras menjelang sore. Ada 3 penyebab perubahan cuaca. Yang pertama itu pemanasan global. Pemanasan global ini artinya peningkatan suhu di bumi. Pemanasan global menjadi salah satu penyebab cuaca sering berubah secara ekstrim. Lalu yang kedua, kondisi permukaan laut. Jadi teman-teman, ketika kondisi air laut meningkat, maka curah hujan pun semakin tinggi dan cuaca di sekitar menjadi sering berubah-ubah. Dan yang terakhir, nomor 3, rotasi bumi adalah sebuah kondisi saat bumi berputar pada porosnya. Rotasi bumi ini mengakibatkan terjadinya perubahan cuaca di setiap negara. Ini ada cerita, Miss bacakan dahulu ya. Ketika cuaca hujan dan udara terasa dingin, Reina meminta ibu untuk memasak martabak. Ibu memasak 2 kotak martabak. Ibu memotong 2 kotak martabak yang masing-masing menjadi 6 bagian. Kemudian Reina memakan 2 potong martabak. Lalu ibu memakan 3 potong martabak. Nah, pertanyaannya, di antara Reina dan ibu, siapakah yang paling banyak memakan martabak? Oke teman-teman, jadi ibu memasak 2 kotak martabak. 1 kotak untuk Reina, 1 kotaknya lagi untuk ibu. Dan 2 kotak ini sama-sama dibagi menjadi 6 bagian. Nah, kotak yang pertama yang dimakan oleh Reina. Reina memakan 2 potongnya. Berarti ada 2 yang dimakan dan keseluruhannya ada 6. Maka dibacanya pecahannya seperti apa ya? Oke, betul, 2/6. Lalu kotak martabak selanjutnya yang dimakan ibu ada 3. Maka dibacanya betul, 3/6. Nah, teman-teman bisa lihat, Reina memakan 2/6.
ibu memakan 3/6. Jadi di antara Raina dan ibu, siapa ya yang memakan paling banyak martabaknya? Oke, yang paling banyak memakan martabak adalah ibu. Nilai pecahannya 3/6. Sudah mengerti kan teman-teman? Selanjutnya, perbandingan pecahan dengan penyebut yang sama. Tanda untuk perbandingan. Ada 3 nih ya teman-teman, tanda untuk perbandingan. Yang pertama, tanda seperti ini. Dibaca lebih besar. Lalu yang kedua, tanda seperti ini. Dibaca lebih kecil. Dan yang ketiga, tandanya seperti sama dengan. Maka dibaca juga sama dengan. Oke, dari 3 tanda perbandingan tersebut, Miss punya cara nih agar teman-teman lebih mudah menghafalnya. Tanda yang pertama itu mengartikan lebih besar. Teman-teman bisa menambahkan garis panjang di depan tandanya. Hurufnya B, berarti dia lebih besar. Sama dengan nomor yang kedua, lebih kecil. Tambah garis panjang di depan, maka hurufnya menjadi K. Berarti lebih kecil. Mudah kan teman-teman untuk menghafal 3 tanda perbandingan? Kita lanjut ke contoh ya. 2/6 3/6. Lihat pembilangnya. Pembilang yang atas ya, jangan lupa. Pembilang itu ada angka 2 dan angka 3, sedangkan penyebutnya sama, angka 6. Jadi, jika angka pembilang kecil, maka nilainya juga semakin kecil. Jika angka pembilang besar, maka nilainya juga semakin besar. Oke, dari contoh tersebut, mana nilai pecahan yang paling besar? Nah, ini tandanya. Apakah memakai tanda 1, tanda kedua, atau tanda yang ketiga? Jadi teman-teman caranya bisa dilihat dari angka yang pecahan pertama, 2/6. 2/6 ini lebih besarkah, lebih kecil, atau sama dengan dari 3/6? Iya betul, 2/6 itu lebih kecil ya dari 3/6. Berarti memakai tanda yang nomor 2. Karena memakai tanda yang nomor 2, berarti 3/6 itu pecahan yang paling besar ya, karena arahnya ke 3/6. Sedangkan 2/6 ini yang paling kecil. Yeay, pintar teman-teman. Sudah mengerti ya cara membandingkan 2 pecahan dengan penyebut yang sama? Kita lanjut latihan. Kerjakan soal langsung di buku paket tema 5, halaman 41, nomor 1 sampai 5. Semangat ya teman-teman mengerjakan tugasnya. Harus teliti. Dan jangan lupa dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Semoga teman-teman mengerti ya pelajaran yang Miss jelaskan hari ini. Sampai di sini dahulu bersama Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.